dari Taman Eden ke Taman Edan. Sahabat YKB, kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP Sinode GKJ dan GKI SW Jawa Tengah. Topik kita kali ini adalah faktor-faktor pembangunan jemaat, yaitu jati diri atau identitas gereja yang inspiratif. Yang dimaksud dengan jati diri atau identitas adalah pemahaman yang dihayati oleh setiap anggota jemaat tentang siapa dan apa tugas mereka sebagai orang beriman, maupun siapa dan apa tugas gereja. Penghayatan jati diri atau identitas yang baik akan menjadi sumber inspiratif bagi setiap anggota jemaat dalam menjalani hidup dan karyanya. Penghayatan jati diri atau identitas akan membuat jemaat terinspirasi bertindak melakukan karyanya dengan syarat jika yang pertama, latar belakang keberadaan dan tradisi gereja dihayati oleh segenap anggota jemaat. Berikutnya, paham tentang inti gereja dihayati oleh semua, sehingga peran dan fungsi setiap anggota jemaat benar-benar dipahami dan dihidupi. Pertanyaannya, apa pentingnya memahami jati diri itu? Kita ingat saat pandemi melanda, banyak orang menjadi pesimis tentang kehidupan. Kala itu, seorang sahabat, pendeta Profesor Joas Adi Prasetya, memandang kisah dunia ini belum akan berakhir. Ada kemungkinan-kemungkinan baru di masa pasca pandemi, maka menggereja pasca pandemi itu penting untuk dipikirkan. Gereja harus bersiap menjadi komunitas yang setia pada jati dirinya dengan terus mencari jalan-jalan baru untuk menggereja. Salah satu jalan yang diusulkan adalah menjadi gereja yang proflektif, yaitu gereja yang bertahan dengan berjalan. Berjalan perlahan ke depan, berbekal kebajikan Kristiani. Dan dengan menghidupi kebajikan, ia berjumpa dengan wajah-wajah rapuh, yaitu para penyintas kehidupan yang lain. Dengan begitu, gereja sadar siapa dirinya. Sekaligus gereja bersyukur karena ada Tuhan yang beserta, sebab Ia yang mendirikan gereja, Ia yang beserta dengan gereja. Dari Alkitab, kita dapat belajar melalui surat Paulus pada jemaat di Kolose. Kepada jemaat itu Paulus menegaskan jati diri jemaat supaya dipahami benar-benar oleh jemaat. Penegasan itu dilakukan Paulus untuk meneguhkan jemaat. Mereka dalam situasi yang penuh dengan dinamika, penuh dengan tantangan, supaya mereka tetap bertekun sebagai jemaat Kristus. Mereka diajak untuk merefleksikan siapa identitasku, apa jati diriku. Dan peneguhan Paulus itu menjadi peneguhan buat kita pada masa kini, supaya memahami jati diri yang sesungguhnya. Jati diri jemaat adalah orang-orang yang mengalami kasih. Mengalami bukan sekadar mengetahui, namun mengalami. Kita bisa melihat dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sebelum kita memperhatikan Kolose 3 ayat 13-14, kita mesti memperhatikan Kejadian 3 ayat 10 sampai 17. Kisah dalam Kejadian 3 ayat 10 sampai 17 ini menunjukkan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia gagal, namun Allah kembali mengangkat manusia yang gagal itu. Kegelapan digambarkan sebagai situasi yang tidak nyaman.
Itulah keberadaan manusia dalam keberdosaan. Dalam kegelapan, manusia hidup dengan perasaan bersalah. Ketika perasaan bersalah itu memenuhi diri, manusia saling mempersalahkan satu sama lain. Dan ketika manusia mempersalahkan satu sama lain, manusia menjadi egois. Sikap egois itu menjadikan manusia tidak bisa hidup bersama dengan orang lain secara baik karena manusia juga mencari kesalahan orang lain. Karena dosa, manusia bukan hanya berjalan dalam kegelapan, namun juga diusir dari Taman Eden ke Taman Edan. Inilah situasi di mana manusia mengalami kegagalan. Dan Alkitab mencatat bahwa dengan berbagai cara manusia telah mencoba melepaskan diri dari kegagalan itu, namun manusia tetap gagal. Dan Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, berkenan melepaskan manusia dari belenggu kuasa itu. Maka bila kita mengkaitkan antara Kejadian 3 ayat 10 sampai 12 dengan Kolose 1 ayat 13 sampai 20, kita menemukan bahwa Allah berkenan memindahkan kita dari kuasa dosa dan kita menjadi manusia yang hidup dalam kebaruan. Itulah jati diri kita. Perpindahan dari gelap ke terang. Tanpa Allah, manusia meraba-raba dan terus terjatuh. Manusia akan terus gagal dan manusia tidak bisa mempertahankan identitas dirinya. Dan karena pertolongan Tuhan Yesus, kita beroleh cahaya yang menerangi kehidupan. Perpindahan dari perbudakan ke penebusan. Penebusan budak dilakukan dengan membayar ganti rugi kepada pemilik budak. Tuhan Yesus berkenan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Itu artinya jati diri gereja, jati diri kita adalah jati diri orang yang merdeka namun mau menghambakan diri kepada kehidupan untuk pemulihan kehidupan. Perpindahan dari hukuman ke pengampunan. Dalam dosanya, manusia mendapat hukuman yaitu kematian yang kekal. Dan karena pengampunan Allah, manusia mendapat kasih sehingga manusia dibebaskan dari penghukuman. Jati diri kita adalah jati diri manusia yang dibebaskan dari penghukuman. Maka kita diminta untuk tidak menghukum orang lain. Kita adalah pribadi, manusia, komunitas yang dipindahkan dari dosa kepada komunitas Kristus. Kristus yang memberikan cahaya kemuliaannya itu berkenan memindahkan kita dari maut menuju hidup. Jati diri sebagai komunitas yang hidup membuat kita menghayati bahwa kita harus membawa terang kehidupan seperti Kristus, Sang Pembangun itu membawa terang kehidupan kepada dunia ini. Dan di sini kita betul-betul meyakini jati diri kita adalah utusan Kristus. Ia berkenan menjadikan kita sebagai utusan-utusan untuk berkarya dalam karya kasih Allah. Ia telah menyatakan misi itu kepada kita sebagai utusan-utusan. Kristus Sang Pembangun sejati menetapkan itu buat kita. Inilah yang dimaksud dengan jati diri. Maka memahami jati diri sebagai bagian dalam pembangunan jemaat menjadikan kita semua menghidupi jati diri untuk menginspirasi kehidupan. Jemaat dimampukan untuk belajar dari pengalamannya bersama Kristus, terinspirasi, termotivasi, terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Demikian program pembangunan jemaat kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke sahabat-sahabat yang lain. Rahayu.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.